Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Saya harap anak-anak hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan belajar kita tetap bernilai ibadah dan lancar dari awal sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat kelas 6, pada pertemuan kemarin tetap di tema 1, subtema 1, di pertemuan ke-1. Sekarang masih tetap pada tema 1, subtema 1, pertemuan kedua. Mari kita ingat kembali apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 kita sudah mempelajari mengenai bunga. Baik, ini bunga apa kira-kira? Nah, ini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ini bisa dengan sangat mudah kita temui di lingkungan kita. Kemarin kita juga sudah mempelajari bagian-bagian bunga. Mari kita ingat kembali. Di bagian ini yang indah ini, yang bagian luar yang saya tunjuk di panah, ini merupakan mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya nanti menarik perhatian serangga untuk membantu menyerbukan. Nah, di sini juga kita lihat ada tangkai bunga, ada benang sari, kemudian di sini sendiri ada putih. Seperti kita tahu, ciri-ciri makhluk hidup semuanya berkembang biak. Begitupun tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ditandai dengan adanya bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga, seperti yang kita bahas kemarin. Bunga memiliki benang sari, alat kelamin jantan, itu bagian sini. Kemudian putih, alat kelamin betina. Misalnya letaknya di bagian sini. Nah, berbicara tentang bunga, ada berbagai jenis macam bunga. Mari kita perhatikan di bacaan ini. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Jadi bunga itu tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Yang ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daun campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Jadi dari bacaan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bunga tidak hanya ada di Indonesia. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Kamboja itu juga memiliki bunga. Bahkan yang dikenal dengan bunga kembang sepatu di Indonesia yang tadi kita bahas juga dinamakan bunga raya di sana dan merupakan bunga nasional. Berbicara tentang bunga juga, kita tidak dilepaskan dari bahwa tadi kita bahas bunga-bunga juga tidak tumbuh di Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga kita. Nah, negara-negara tetangga Indonesia itu di sini kalau kita bahas ini Indonesia, kita perhatikan di peta. Nah, negara-negara tetangga dinamakan negara tetangga karena negara-negara tersebut dekat dengan Indonesia. Misalkan negara-negara tetangga kita di sini ada Malaysia. Ini Malaysia, ini bendera negaranya. Di sini Brunei, di sini juga bagian dari Malaysia sebenarnya. Nah, bagian sini ini Brunei. Ini Indonesia. Ingat Indonesia itu tidak hanya yang di bagian peta ya. Jadi Indonesia itu di sini mulai dari Sumatera ujung sini sampai nanti ujung sini. Jadi ini Papua, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa yang kita tempati, kemudian Sumatera. Dari ujung
Sumatera di sini sampai nanti di Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Malaysia dan Brunei juga ada Singapura. Jadi negara-negara yang dekat dengan kita, yang paling dekat tentunya di sini ada Singapura, ada Malaysia, kemudian kita lebih menjauh lagi di sini ada Filipina, ada Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja. Nah, ini negara-negara tetangga kita atau negara-negara yang dekat dengan Indonesia. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Mari kita perhatikan lagi teks tersebut. Ada teks lagi. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua tetangga keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Jadi, negara-negara tetangga tadi, negara-negara yang dekat Indonesia tadi, ini tergabung dalam ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tadi Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Myanmar dan lainnya itu tergabung di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini membentuk suatu organisasi internasional yang disebut dengan ASEAN. Jadi ASEAN itu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Jadi ini sedikit pengetahuan tentang ASEAN. Jadi ASEAN itu kalau dalam bahasa Inggris Association of Southeast Asian Nations. Jadi persatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi ini anggotanya merupakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi teruskan. Nah, nantinya tugas di pertemuan kedua ini yaitu 4 rangkuman dari bacaan. Jadi rangkumannya yang dirangkum dari sini, dari paragraf yang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga, ini merupakan teksnya yang harus dirangkum dari sini. Kemudian lanjut ke sini, ya. Hasil rangkumannya nanti dikirim ya melalui link yang sudah saya sediakan di bawah ini ya. Jadi saya ulang lagi, tugas pada hari ini yaitu merangkum teks, merangkum bacaan ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Dari sini kita mulai ya. Kemudian lanjut di bagian ini. Nanti hasilnya dikirim melalui link yang sudah saya sediakan. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjut di WA Group ya. Jadi kita diskusinya di WA Group. Saya tutup dulu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diskusi kita lanjut di WA Group. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.